Pengertian metode pembelajaran. Metode pembelajaran adalah cara sistematis dalam bentuk konkret berupa langkah-langkah untuk mengefektifkan pelaksanaan suatu pembelajaran. Pernyataan tersebut diperkuat oleh pendapat Iskandar Wasit dan Sunander yang mengatakan metode pembelajaran adalah cara kerja yang sistematis untuk memudahkan pelaksanaan berbagai kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Sementara Sutikno berpendapat bahwa pengertian metode secara harfiah berarti cara. Metode adalah suatu cara atau prosedur yang digunakan untuk mencapai tujuan tertentu. Jadi disimpulkan metode pembelajaran adalah cara kerja yang sistematis yang memudahkan pelaksanaan pembelajaran berupa implementasi spesifik langkah-langkah konkret agar terjadi proses pembelajaran yang efektif mencapai tujuan, seperti perubahan positif pada peserta didik. Baik, kita masuk kepada materi keefektivitasan penggunaan metode pembelajaran. Pengertian efektivitas pembelajaran. Pengertian efektivitas secara umum dapat diartikan seberapa jauh tercapainya suatu tujuan yang terlebih dahulu ditentukan, di mana kata efektivitas lebih mengacu pada tujuan yang telah ditargetkan sebelumnya. Efektivitasan ini sangat berpengaruh terhadap tingkat keberhasilan suatu model pembelajaran yang digunakan. Menurut Mahmudi tahun 2010, halaman 143 sampai 166, efektivitas adalah sejauh mana unit yang dikeluarkan mampu mencapai tujuan yang ditetapkan. Menurut Nana Sujana tahun 1990, halaman 50, efektivitas dapat diartikan sebagai tindakan keberhasilan siswa untuk mencapai tujuan tertentu yang dapat membawa hasil belajar secara maksimal. Keefektifan pembelajaran berkenan dengan jalan dan upaya teknik maupun strategi yang digunakan dalam mencapai tujuan secara tepat dan cepat. Efektivitas pembelajaran menurut Supriyono tahun 2014, halaman yang pertama merujuk pada berdaya dan berhasil guna seluruh komponen pembelajaran yang diorganisir untuk mencapai tujuan pembelajaran. Pembelajaran efektif mencakup keseluruh tujuan pembelajaran baik yang berdimensi mental, fisik, maupun sosial. Pembelajaran efektif memudahkan siswa belajar sesuatu yang bermanfaat. Dari beberapa pengertian keefektivitasan yang telah dikemukakan oleh para ahli, maka peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa efektivitas adalah tingkat keberhasilan yang dicapai sesuai dengan tujuan, yakni dari penerapan suatu model pembelajaran ataupun media. Dalam hal ini, diukur dari hasil belajar siswa. Apabila hasil belajar siswa meningkat, maka model ataupun media pembelajaran tersebut dapat dikatakan efektif. Sebaliknya, apabila hasil belajar siswa menurun, maka model ataupun media pembelajaran tersebut dinilai tidak efektif. Jadi tingkat keefektifan model ataupun media pembelajaran CRDAT diukur dari luarnya. Baik, untuk materi selanjutnya akan dibawakan oleh rekan saya. Materi ketiga yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi dalam pemilihan metode pembelajaran. Pertama ada tujuan pembelajaran. Untuk mencapai kemampuan yang bersifat menyatakan, tidak usah menggunakan variasi metode yang terlalu rumit, tetapi cukup menggunakan metode yang hanya menyampaikan informasi. Apabila kemampuan belajar yang diharapkan itu menyangkut psikomotor yang tinggi, maka harus menggunakan variasi metode yang sekiranya warga belajar dapat menyampaikan atau mempraktikkan kemampuan tertentu. Kedua, bahan atau materi pembelajaran. Berdasarkan keragaman bahan belajar tersebut, maka dituntut adanya penggunaan variasi metode dalam kegiatan pembelajaran sesuai dengan jenis bahan ajar itu sendiri. Metode-metode tertentu ada yang dapat digunakan untuk membahas seluruh bahan belajar, tetapi ada juga metode-metode tertentu yang hanya tepat digunakan untuk bahan-bahan belajar tertentu pula. Yang ketiga ada sumber belajar.
Bagi sumber belajar, jangan terlalu memaksakan dalam penggunaan suatu metode yang hanya didasarkan pada pengalaman orang lain, sebab belum tentu efektif dan efisien penggunaan suatu metode yang sudah digunakan oleh orang lain apabila diterapkan oleh diri kita ke dalam proses pembelajaran yang kita kelola. Hal ini didasarkan bahwa kemampuan sumber belajar yang satu dengan yang lainnya memiliki perbedaan. Yang keempat ada warga belajar. Sumber belajar perlu menganalisisnya terlebih dahulu dalam penetapan suatu metode, sehingga dalam penanganannya tidak mengalami ketimpangan cara berpikir antara warga belajar yang sudah banyak pengalaman dan warga belajar yang masih kurang memiliki pengalaman dalam bidang tertentu. Yang kelima ada sarana atau fasilitas belajar. Kelengkapan sarana dalam kegiatan belajar mempunyai implikasi terhadap penerapan metode yang digunakan sumber belajar dalam kegiatan pembelajaran. Akibat hal ini, maka sumber belajar harus mampu menyesuaikan antara penggunaan metode dengan kelengkapan dan jenis sarana yang tersedia. Yang keenam ada waktu pembelajaran. Mengenai waktu tersebut, di samping disesuaikan dengan jumlah waktu yang tersedia, juga perlu disesuaikan dengan kondisi waktu itu sendiri. Kondisi tersebut adalah kondisi pagi hari, siang hari, sore hari, atau malam hari. Dengan kondisi tersebut berdampak ke dalam penyelenggaraan kegiatan pembelajaran, sehingga mempunyai implikasi terhadap metode yang akan digunakan oleh sumber belajar. Yang ketujuh yaitu besar kecilnya kelompok. Besar kecilnya kelompok perubahan dalam diri orang-orang lebih mudah terjadi dalam suasana interaksi sumber belajar dengan warga belajar apabila ada kesempatan untuk saling menerima dan memberi kejelasan dan pengembangan suatu gagasan. Maka makin besar kelompok, makin menimbulkan kurangnya interaksi baik antara warga belajar maupun sumber belajar. Macam-macam metode pembelajaran. Yang pertama yaitu metode ceramah. Metode pembelajaran ceramah adalah penerangan secara lisan atas bahan pembelajaran kepada sekelompok pendengar untuk mencapai tujuan pembelajaran tertentu dalam jumlah yang relatif besar. Ceramah cocok untuk penyampaian bahan belajar yang berupa informasi dan jika bahan belajar tersebut sukar didapatkan. Yang kedua yaitu metode diskusi. Metode pembelajaran diskusi adalah proses perlibatan dua orang peserta atau lebih untuk berinteraksi, saling bertukar pendapat atau saling mempertahankan pendapat dalam pemecahan masalah sehingga didapatkan kesepakatan di antara mereka. Yang ketiga ada metode demonstrasi. Metode pembelajaran demonstrasi merupakan metode pembelajaran yang sangat efektif untuk menolong siswa mencari jawaban atas pertanyaan-pertanyaan seperti bagaimana cara mengaturnya, bagaimana proses bekerjanya, bagaimana proses mengerjakannya. Yang keempat yaitu metode ceramah plus. Metode pembelajaran ceramah plus adalah metode pengajaran yang menggunakan lebih dari satu metode, yakni metode ceramah yang dikombinasikan dengan metode lainnya. Yang kelima yaitu metode resitasi. Metode pembelajaran resitasi adalah suatu metode pengajaran dengan mengharuskan siswa membuat resume dengan kalimat sendiri. Yang keenam yaitu metode eksperimental. Metode pembelajaran eksperimental adalah suatu cara pengelolaan pembelajaran di mana siswa melakukan aktivitas percobaan dengan mengalami dan membuktikan sendiri suatu yang dipelajarinya. Yang ketujuh yaitu metode study tour atau karya wisata. Metode study tour adalah metode mengajar dengan mengajak peserta didik mengunjungi suatu objek guna memperluas pengetahuan dan selanjutnya peserta didik membuat laporan dan mendiskusikan serta membukukan hasil kunjungan tersebut dengan didampingi oleh pendidik. Selanjutnya adalah metode latihan keterampilan.
Metode latihan keterampilan adalah suatu metode mengajar dengan memberikan pelatihan keterampilan secara berulang kepada peserta didik dan mengajaknya langsung ke tempat latihan keterampilan untuk melihat proses, tujuan, fungsi, kegunaan, dan manfaat sesuatu. Selanjutnya ada metode pengajaran beregu. Metode pembelajaran beregu adalah suatu metode mengajar di mana pendidiknya lebih dari satu orang yang masing-masing mempunyai tugas. Biasanya, salah seorang pendidik ditunjuk sebagai koordinator. Lalu, ada peer teaching method. Metode ini sama juga dengan mengajar sesama teman, yaitu suatu metode mengajar yang dibantu oleh temannya sendiri. Selanjutnya, ada metode pemecahan masalah. Metode ini bukan hanya sekedar metode mengajar, tetapi juga merupakan suatu metode berpikir. Sebab dalam metode ini dapat menggunakan metode-metode lainnya yang dimulai dengan mencari data sampai pada menarik kesimpulan. Selanjutnya ada project method. Adalah metode perencanaan mengajar dengan meminta peserta didik merancang suatu proyek yang akan diteliti sebagai objek kajiannya. Selanjutnya ada tailoring method, yaitu suatu metode mengajar dengan menggunakan sebagian-sebagian, misalnya ayat per ayat, kemudian disambung lagi dengan ayat lainnya yang tentu saja berkaitan dengan masalahnya. Yang terakhir ada metode global. Metode global yaitu suatu metode mengajar di mana siswa disuruh membaca keseluruhan materi. Kemudian siswa meresum apa yang dapat mereka serap atau ambil intisari dari materi tersebut. I got nothing.